Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Musim ombak, tidak cukup ikan yang tersedia dan harga naik itu yang bisa memicu inflasi. Jika kita punya cold storage, tentu kita bisa melakukan stocking. Ada namanya docking tahunan ya, jadi wajib untuk pemeliharaan mulai dari lambung di bawah air sampai di atas. Selamat pagi dari kawasan Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Merhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bau-Bau bahas penanganan inflasi daerah bersama Bank Indonesia. Mengingat inflasi di Kota Bau-Bau pada April 2025 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Sebanyak 8 kapal pelni yang melayani rute dari dan ke Pelabuhan Bau-Bau dijadwalkan menjalani docking atau perawatan rutin tahunan dalam beberapa bulan ke depan. Inilah Warta Kepton selengkapnya Rabu 7 Mei 2025 bersama saya Laude Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bau-Bau bahas penanganan inflasi daerah bersama Bank Indonesia. Mengingat inflasi di Kota Bau-Bau pada April 2025 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Hairul Mulko. Musim ombak, tidak cukup ikan yang tersedia dan harga naik itu yang bisa memicu inflasi. Jika kita punya cold storage, tentu kita bisa melakukan stocking. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya untuk menjaga stabilitas inflasi daerah. Pada Selasa 6 Mei 2025, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggelar pertemuan dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara di Kota Bau-Bau. Pertemuan ini membahas berbagai langkah strategis untuk mengendalikan inflasi yang terus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Waude Hamsinabolu, mengungkapkan pertemuan ini bertujuan untuk mencari terobosan guna menciptakan solusi yang tepat bagi pengendalian inflasi, mengingat tantangan yang dihadapi Bau-Bau cukup spesifik yang menurut Bank Indonesia masalahnya berbeda dengan sejumlah daerah lain di Indonesia. Tentu sebelumnya sudah banyak usaha yang dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi di Kota Bau-Bau untuk semakin diturunkan ya. Dan tadi kita berdiskusi dari sudut pandang Bank Indonesia apa yang harus dilakukan oleh Kota Bau-Bau dan juga sebagai belanjaan permasalahan. Jadi mudah-mudahan itu adalah kontribusi kita Kota Bau-Bau untuk bisa memberi masukan ke Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia ketika merencanakan ada bentuk intervensi atau bantuan-bantuan juga bisa menyertakan bantuan yang spesifik untuk Kota Bau-Bau. Hamsinabolu menyebutkan komoditas pangan dan perikanan menjadi penyumbang utama inflasi di Bau-Bau. Komoditas pangan Kota Bau-Bau masih banyak bergantung pada daerah lain, begitu juga dengan komoditas perikanan. Hal ini sedikitnya dapat diatasi jika Pemkot Bau-Bau memiliki cold storage sebagai tempat penyimpanan jika stok di pasar melimpah. Namun sayangnya sampai saat ini cold storage tersebut belum ada. Musim ombak, tidak cukup ikan yang tersedia dan harga naik itu yang bisa memicu inflasi. Jika kita punya cold storage, tentu kita bisa melakukan stocking. Pemkot Bau-Bau kita akan mengusahakan itu. Dan kemudian dari pangan lain, misalnya sayur-sayuran, kita tahu bahwa kita di Bau-Bau disuplai dari luar ya, dari Kapuntori, Kabupaten Buton, dari seberang juga dari Pulau Muna dan Muna Barat itu mensuplai Kota Bau-Bau, dan tentu juga dari Makassar. Nah, seandainya kita juga punya bisa stocking, tentunya itu bisa lebih stabil. Diketahui inflasi di Kota Bau-Bau pada April 2025 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dengan indeks harga konsumen IHK mengalami peningkatan sebesar 2,11% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau, IHK pada April 2025 tercatat mencapai 108,45, meningkat dari 106,17 pada April tahun 2024. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sebanyak 8 kapal pelni yang melayani rute dari dan ke Pelabuhan Bau-Bau dijadwalkan akan menjalani docking atau perawatan rutin tahunan
dalam beberapa bulan ke depan. Mengenal hal tersebut kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Ada namanya docking tahunan ya. Jadi wajib untuk pemeliharaan mulai dari lambung di bawah air sampai di atas. Sebanyak 8 kapal milik Pelni yang melayani rute dari Dan ke Pelabuhan Bau-Bau dijadwalkan menjalani docking atau perawatan rutin tahunan dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Cabang Pelni Bau-Bau, Jasman, mengatakan dari 11 kapal Pelni yang menyinggahi Bau-Bau, 8 diantaranya sedang dan akan menjalani docking. Menurutnya, proses docking merupakan agenda tahunan yang wajib dilakukan guna memastikan seluruh bagian kapal dalam kondisi layak laut. Pemeriksaan meliputi lambung kapal, sistem permesinan, kelistrikan, hingga kelengkapan keselamatan pelayaran dan lainnya. Ada namanya docking tahunan ya. Jadi wajib untuk pemeliharaan mulai dari lambung di bawah air sampai di atas, termasuk permesinan semua dan kelistrikan dan lain-lainnya dicek semua untuk kesiapan selama 1 tahun mereka berlayar. Jadi semua diperiksa. Jadi yang di bawah air ya mulai dari lambung kapal di bawah air sampai di atas, permesinan, kelistrikan dan semua diperiksa. Adapun jadwal lengkap docking kapal Pelni tersebut yakni KM Lambelu sejak 25 April hingga 18 Mei, KM Sinabung berangkat dari Bau-Bau pada 10 Mei menuju Makassar dan Surabaya kemudian masuk docking, KM Sirimau pada 13 Mei sampai 9 Juni, KM Leuser 3 Juni sampai 26 Juni, KM Labobar 3 Juli sampai 23 Juli, KM Dorolonda 24 Juli sampai 13 Agustus, KM Ciremai 13 Agustus sampai 5 September, dan KM Tidar 13 September sampai 6 Oktober. Sementara itu, kata Jasman, kapal lainnya seperti KM Dobon Solo, KM Tilong Kabila, dan KM Gapulu telah lebih dulu menyelesaikan proses docking. Pria yang pernah menjabat Kacap Pelni Balikpapan ini mengimbau para calon penumpang untuk merencanakan keberangkatan dengan lebih cermat, mengingat sejumlah kapal akan docking. Atau mencari alternatif kapal lain ya yang tadi saya sudah sebutkan, dan ada juga kalau memang tidak bisa dengan cara pindah kapal semuanya mungkin terputus ini transit dulu di Makassar atau di situ. Ia juga menegaskan setelah seluruh kapal menyelesaikan docking, operasional akan kembali berjalan seperti biasa. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya, kegiatan advokasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi digelar oleh TP-PKK Kota Bau-Bau dan Akademi Paradikta di Aula DP3A Kota Bau-Bau pada Selasa 6 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Sekretaris TP-PKK Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti, menyampaikan pentingnya kebijakan responsif gender yang dapat melindungi hak perempuan dalam berbagai sektor. Fanti menekankan bahwa perempuan memiliki peran krusial dalam perekonomian, namun seringkali terkendala oleh terbatasnya akses ke modal, pasar, teknologi, dan pelatihan. Untuk itu, perlu ada program yang inklusif untuk membuka peluang kewirausahaan dan menyediakan pelatihan keterampilan, serta akses ke kredit mikro bagi perempuan. Selain itu, perlindungan terhadap hak pekerja perempuan di tempat kerja, termaksud perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, juga sangat diperlukan. Kegiatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan dari perempuan akan memperkuat kesejahteraan keluarga, serta turut berkontribusi pada pembangunan nasional. Kita ke berita yang terakhir. Kementerian Agama Kota Bau-Bau kembali membanggakan 3 penyuluh agama Islam di wilayah kerjanya berhasil mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara pada ajang PAI Awards tingkat nasional 2025. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani.
3 penyuluh agama Kota Bau-Bau berhasil mengukir prestasi dengan menjuarai kompetisi penyuluh agama Islam atau PAI Award tahun 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketiga penyuluh tersebut meraih peringkat pertama pada kategori yang dilombakan, masing-masing Ainun Zauja juara 1 kategori pendamping kelompok rentan, Nur Hidayat kategori penguatan moderasi beragama, dan Sri Nur Ramadana pada kategori metode penyuluhan baru. Atas pencapaian tertinggi ini, mereka bertiga akan mewakili Sulawesi Tenggara pada ajang penyuluh agama Islam PAI Award tingkat nasional 2025. Kepala Kementerian Agama Kemenak Kota Bau-Bau Mansur menyebutkan ketiga penyuluhnya telah mampu menunjukkan peran terbaiknya dalam menumbuhkan agama Islam dengan kontribusi langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui PAI Award, ia berharap menjadi bentuk apresiasi bagi para penyuluh agama Islam yang telah berdedikasi dalam membangun harmoni di tengah masyarakat Kota Bau-Bau. Bagi penyuluh agama yang berprestasi tingkat provinsi dan akan mengikuti seleksi atau penyuluh award tingkat nasional, diharapkan juga bahwa mereka akan terus berprestasi, bukan hanya di tingkat daerah, tapi kita berkeinginan dan berharap supaya mereka juga berprestasi di tingkat nasional. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada seluruh penyuluh atau ketiga penyuluh ini untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik dan mudah-mudahan mereka juga. Mansur menyebutkan selama 3 tahun berturut-turut, penyuluh Kota Bau-Bau terus mendulang prestasi, bahkan tahun 2023 salah satu penyuluhnya juga masuk 3 besar PAI Award tingkat nasional. Salah satu dari 3 peraih juara 1, Ainun Zauja mengaku bangga atas prestasi yang dia raih. Proses panjang dan rumit tidak mengkhianati hasil, dirinya bersama kedua rekannya menyabet juara 1 setelah karya tulis ilmiah, portofolio kinerja 2 tahun terakhir, dan video kegiatan pengabdian mereka dinyatakan layak dan memenuhi unsur persyaratan. Ya, untuk Sesultra itu ada 31 orang yang mendaftar, tapi yang dipanggil oleh panitia setelah seleksi berkas ternyata hanya 22 ya, hanya 22 orang. Bila kami ada 7 orang yang mengikuti dengan 7 kategori. 7-nya ini alhamdulillah berangkat dan membawa prestasi yang gemilang. Dan 3 orang meraih juara 1 dengan kategori yang berbeda, dan 2 teman kami meraih juara 2 dengan kategori yang berbeda. 2-nya lagi meraih juara 3 untuk kategori yang berbeda. Sementara itu penyuluh Kota Bau-Bau terdapat 7 yang berhasil meraih juara perwakilan Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Penyuluh lainnya berhasil meraih juara 2 yakni masing-masing Ramawati kategori pendamping hukum dan Rosniati kategori peningkatan literasi Al-Quran. Selanjutnya juara 3 Sarlina pada kategori kesehatan masyarakat dan Zafia Salim kategori pelestarian lingkungan. Wadi Nuliani, reporter Bau-Bau, melapor. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Bau-Bau bahas penanganan inflasi daerah bersama Bank Indonesia. Mengingat inflasi di Kota Bau-Bau pada April 2025 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Sebanyak 8 kapal pelni yang melayani rute dari dan ke Pelabuhan Bau-Bau dijadwalkan menjalani docking atau perawatan rutin tahunan dalam beberapa bulan ke depan. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Lode Muhammad Syaribul, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.